604 841 26 skor kelas 2013 JT. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang olahraga dan lingkungan terhadap gangguan kesehatan altitude. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang altitude. Apa sih altitude itu? Altitude atau yang biasa disebut altitude sickness atau penyakit ketinggian, yaitu merupakan kumpulan gejala yang muncul ketika seseorang mendaki terlalu cepat ke ketinggian tertentu. Ada juga beberapa gejala yang dapat dialami seperti sulit tidur, sesak napas, kemudian sakit kepala. Itu gejala dari altitude sickness atau penyakit ketinggian. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis altitude sickness. Yang pertama yaitu AMS atau acute mountain sickness, yaitu merupakan altitude sickness yang paling ringan dan paling sering terjadi. Kemudian yang kedua ada high altitude cerebral edema atau yang biasa disingkat HC, yaitu merupakan penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak berfungsi secara normal. Jadi udah mulai berat. Kemudian yang terakhir yaitu high altitude pulmonary edema atau yang biasa disingkat HP, yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi pada organ tersebut. Edema paru-paru ini bisa berkembang dari HC atau terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab altitude sickness. Sebenarnya ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami altitude sickness. Yang pertama yaitu tinggal di daerah dataran rendah. Di dataran rendah itu kemungkinan terjadi altitude sickness sangat tinggi. Kemudian yang kedua, pernah mengalami altitude sickness sebelumnya. Jadi sudah pernah mengalami altitude sickness sebelum altitude sickness yang selanjutnya terjadi. Kemudian dapat juga yang ketiga itu karena mendaki terlalu cepat saat mendaki gunung. Hal tersebut juga dapat menyebabkan altitude sickness dapat terjadi. Kemudian yang keempat, jalur pendakian yang sulit dan membutuhkan banyak energi. Hal itu pun juga dapat menyebabkan altitude sickness sangat dapat terjadi. Kemudian yang terakhir, menderita gangguan pada jantung, paru-paru dan sistem saraf. Ini yang paling parah karena pada gangguan sistem jantung, paru-paru dan sistem saraf sangat kemungkinan terjadi pada altitude sickness sangat tinggi. Jadi kemungkinan terjadi altitude sickness pada orang yang terkena gangguan jantung,
paru-paru dan gangguan saraf, akan sangat-sangat mungkin terjadi altitude sickness. Kemudian selanjutnya ada juga gejala yang disebabkan oleh altitude sickness. Yang pertama pasti akan terjadinya sulit tidur, kemudian terjadinya kelelahan, kemudian mual atau muntah, kemudian sakit kepala yang sangat-sangat mungkin terjadi, kemudian jantung berdebar sangat cepat, kemudian akan mengalami juga sesak napas. Dan selanjutnya ada kompilasi altitude sickness. Apabila jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu penumpukan cairan pada paru-paru atau yang bisa disebut edema paru. Kemudian yang kedua, pembekakan otak. Apabila tidak segera ditangani akan mengalami pembekakan otak ini. Kemudian dapat juga yang ketiga yaitu koma. Kemudian yang terakhir kematian. Nah, altitude sickness ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani karena sangat-sangat berbahaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.